Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Pak Chandra. Saya di sini akan mengajarkan matematika kelas 8. Nanti kelas 8 akan dibagi bersama dengan Pak Enjeneng. Di sini saya akan membagikan matematika 8 bab 1 tentang pola bilangan. Kiranya anak-anak dapat mengamati, mencermati, dan memahami materi yang saya bagikan pada pagi hari ini, sehingga apa yang telah saya berikan dapat kalian cerna. Ya, Tuhan memberkati. Gimana? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Ya, kalau kalian siap, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengamati PPT yang ada di YouTube Bernard Belajar. Yang pertama, pola bilangan. Ada yang pernah dengar dengan pola bilangan? Ya, kalau belum pernah dengar, kita pelajari bersama-sama. Hubungan dengan kehidupan sehari-hari, pengertian tokoh dan jenis-jenisnya. Yang pertama, mengenal tokoh dalam pola bilangan, yaitu ada tokoh Leonardo da Pisa. Kalian mesti sudah pada mengenal nama-nama ini. Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci. Ada matematikawan Italia dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Bapak dari Leonardo, Guglielmo atau William, mempunyai nama panggilan Bonacci yang artinya bersifat baik atau sederhana. Setelah meninggal, Leonardo sering disebut dengan nama Fibonacci atau dari kata Filus Bonacci, anak dari Bonacci. William memimpin sebuah pos perdagangan. Beberapa catatan menyebutkan beliau adalah perwakilan dagang untuk pizza di Belgia, Afrika Utara, sekarang Bajaya atau Aljazair. Sebagai anak muda, Leonardo berkelana ke sana untuk menolong ayahnya. Di sekolah, Leonardo belajar tentang sistem bilangan Arab. Sistem bilangan Arab lebih sederhana dan efisien dibandingkan bilangan Romawi Fibonacci. Kemudian berkelana ke penjuru daerah Mediterania untuk belajar kepada matematika Arab yang terkenal pada masa itu. Leonardo baru pulang kembali sekitar tahun 1200-an. Pada tahun 1202, di usia 27 tahun, ia melanjutkan apa yang telah dipelajari dalam buku Liber Abbasi atau buku perhitungan. Buku ini menunjukkan kepraktisan sistem bilangan Arab dengan cara menerapkannya ke dalam pembukuan dagang, konversi, berbagai ukuran dan berat, perhitungan bunga, pertukaran uang, dan berbagai aplikasi lainnya. Buku ini disambut baik oleh kaum terpelajar Eropa dan menghasilkan dampak yang penting kepada pemikiran Eropa, meski penggunaannya baru menyebar luas setelah ditemukannya perpetakan sekitar 3 abad berikutnya. Pengertian dari pola bilangan. Susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Jadi pengertian dari pola bilangan adalah susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Nah, jenis-jenisnya adalah seperti ini, ya, pola bilangan genap, segitiga, Pascal, persegi, persegi panjang, dan ganjil. Jadi ada 6 jenis yang nanti kalian akan pelajari. Tapi nanti kita akan mempelajari yang sampai ke persegi atau paling tidak genap. Nah, dilihat ini gambar di bawah merupakan salah satu aplikasi bentuk pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat. Yang pertama, bunga. Bunga apa itu? Ya. Kenapa dalam gambar di bawah ini bunganya ini menunjukkan angka 1? Karena bunga di sini adalah ada 1. Yang kedua ada 2. Ini 2. Yang ketiga ada 3.
bagian 1, 2, 3. Yang keempat ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Itu adalah merupakan pola bilangan untuk kelopak bunga. Dan yang terakhir ini adalah leader dari salah satu sekolah. Ya, di sini pola bilangannya kita dapat ketahui adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya, seperti itu pola bilangan yang ada di kehidupan sehari-hari. Sampai sini apakah kalian paham? Saya ulangi. Yang pertama adalah pola bilangan kelopak bunga. Yang pertama 1 menunjukkan di sini 1. Yang kedua ada 2 bunga. 2, yang ketiga ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Yang keempat ada 5 karena di sini ada 5 bagian 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Semoga kalian dapat memahami dan mengamatinya di rumah dengan menonton video di YouTube ini. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada berapa bintang? Yang pertama ada 1, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 5, yang keempat ada 7, yang kelima ada 9, dan yang terakhir adalah ada 25. Atau 20. Ya, kalian bisa menghitungnya setiap kumpulan bintang yang ada di sini. Yang ini adalah 25 bintang. Ya, pertama 1, kedua 3, keempat 5, ketiga 5, keempat 7, kelima 9, dan yang terakhir adalah N. Kenapa kita anggap N? Karena yang akan kita cari. Perhatikan setiap pola bilangan yang kamu dapat. Polanya kita dapatkan di sini adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan N. Jarak antara satu bintang ke bintang yang lain kalian dapat ketahui adalah berapa? Ya, 2. 2, 2, 2, 2. Dan angkanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita dapatkan kalau angkanya seperti itu adalah angka. Ya, benar sekali. Pola bilangan tersebut adalah pola bilangan ganjil. Lalu berapa nilai jumlah suku ke N? Ya, ini adalah pembahasannya. Kita lihat sama-sama. 1, 3, 5, 7, 9, dan N. Ya, yang pertama kita anggap suku pertama itu U1, U2, U3, U4, dan U5. Yang akan ditanyakanlah UN. Ya, caranya yang kita hitung tadi adalah setiap jarak U1 ke U2, U3, dan ke U5 adalah 2. Jadi nanti kita akan menemukan rumusnya. Yang kita dapat adalah seperti ini. U1, U2, U3, U4, U5. 2, 2, 2, 2. Kita dapatkan seperti itu.
1 sama dengan 2 dikali 1 kurangi 1. Hasilnya adalah 1. 3. 2 dikali 2 dikurangi 1 hasilnya 2. Kenapa ini 1? Nanti saya akan memberikan penjelasannya. Nah, ini belakang kan tetap seperti sama yang dari depan ke belakang sampai U5 tetap negatif 1 atau dikurangi 1. Nah, jadi rumus yang digunakan dalam mencari pola bilangan ganjil adalah seperti di bawah ini. Kalian dapat melihatnya. UN adalah jumlah suku yang akan diketahui, misalkan U1, U2, U3, U4, U5. Jadi untuk mencari pola bilangan ganjil adalah dengan cara UN sama dengan 2 dikali N negatif 1. N-nya adalah dari yang pertama tadi, antara 1, 3, 5, 7, 9. Atau U1, U2, U3, U4, U5. Ya. U1, U2, U3, U4, U5. Sampai sini paham? UN sama dengan 2 dikali N kurangi 1. Rumusnya adalah seperti ini untuk ganjil. Diamati sendiri. Mudah kan teman-teman? Ya. Yang kedua, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya. Ada berapa permen pada setiap kumpulan permen tersebut? Yang pertama ada berapa? 2, 4, 6, dan 8. Yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 16. Yang pertama 2, yang kedua 4, yang ketiga 6, yang keempat 8, dan yang terakhir N. Perhatikan setiap pola bilangan yang kamu dapat. Pola bilangan apakah itu? Kalau ada 2, 4, 6, dan 8, ya, benar sekali. Pola bilangan tersebut adalah pola bilangan genap. Ya, lalu berapa nilai jumlah suku ke N-nya? Ya, ini adalah yang tadi. U1 2, U2 4, U3 6, U4 8, dan UN sama dengan N. Kita lihat jaraknya antara U1 ke U2 tetap, yaitu 2 dan 2. Dua dikali 2 kali 1. 2 sama dengan 2 dikali 1. 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ketiga, 2 dikali 3. Yang keempat, 2 dikali 4. Jadi setiap pengalinya adalah 2, 2, 2, dan 2. Kenapa bisa dapat 1? Karena kita dapatkan dari sukunya, dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi rumus yang digunakan dalam mencari pola bilangan genap adalah seperti ini. UN sama dengan 2 dikali N. 2-nya dari rumus yang kita dapatkan. N-nya adalah dari suku yang ada atau yang ditanyakan. U1, U2, U3, dan U4. Ya. Jika kalian paham, diamati, dicermati, dan dipahami pelan-pelan. Sangat mudah untuk menentukannya.
pertemuan pada hari ini cukup sekian. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya dengan jenis-jenis pola bilangan yang ada dalam materi yang lain, yaitu seperti yang persegi, Pascal, segitiga, segi panjang. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang persegi panjang atau persegi, segitiga, atau Pascal. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sampaikan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu belajar dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kalian semua.